Faraj. Saya terdeteksi HIV positif pada tanggal 18 April 2001. Pada saat itu saya sedang berdedikasi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri di Fakultas Ekonomi. Saya mengajar mata kuliah bahasa Arab di sana. Kemudian ini istri saya, Satin namanya. Saya menikah dengannya pada tahun 1997. Dia HIV negatif. Kemudian ini anak saya, Firdaus, sudah berusia 5 tahun dan dia HIV negatif. Kemudian tahun 2000, itu Juni 2000, saya merantau ke Jogja. Saya di Jogja sendiri. Kemudian saya berhubungan seks dengan seseorang. Terus saya melihat dia ada gejala yang mirip-mirip gejala AIDS. Saya berpikir, kemudian saya takut. Saya menangis waktu itu, takut dia tertular. Jangan-jangan virus ini udah ada pada saya sejak dulu. Ayah saya, dia dulu, terus saya bikin pengakuan di depan dia, kesaksian bahwa saya HIV positif. Dia saya ajak tes ke PKBI juga, dan dia negatif. Kenapa saya tetap menjalani hidup sama suami saya, yang mungkin saya masih cinta ya, atau sayang, begitu juga suami saya juga sayang sama saya. Dan saya kembalikan juga, mungkin itu adalah qadha dan qadar ya, ketentuan dari Tuhan gitu aja. Jadi saya terima dengan sabar dan ikhlas gitu aja dalam kehidupan saya. Terus harapan saya untuk semuanya, harapan saya, jika kita keluarga atau pasangan orang yang HIV positif, kita masih hidup bersama dia tanpa ada rasa takut atau panik ya. Dukungan dari seseorang atau lingkungan sangat yaitu mendukung bagi kesehatan seseorang. Dan pesan saya untuk masyarakat ya, untuk semuanya ya, kita harus waspada biar ustadz atau orang yang dibilang kiai atau ya itu ya harus waspada gitu, bahwa HIV itu tidak pandang bulu gitu aja. Adalah sangat menarik untuk kita yang belum pernah tahu HIV/AIDS, apalagi pasien dengan HIV/AIDS. Kita membayangkan orang itu kayak orang sakit gudikan, panoan, kudis. Nah, padahal setelah kita berjumpa dengan mereka ini, mereka adalah manusia biasa, sama dengan kita. Kalau tidak kita tahu bahwa orang itu adalah Oda, kita tidak menyangka sama sekali. Dia akan bekerja bersama kita, dia bergaul dengan kita, dia menjadi tetangga kita, dan untuk keluarga, dialah suami dan ayah daripada kita. Memang pesan-pesan keagamaan itu dapat kita berikan sebaiknya pada awal sebelum orang itu kena HIV/AIDS. Tetapi sesudah orang itu kena HIV/AIDS, maka rasa kemanusiaan kita harus muncul ke depan sebagai tokoh-tokoh agama. Jadi kalau saya digandeng Pak Tarmidi, mungkin mereka nggak menstigma lagi. Dan video ini nanti mungkin bisa jadi alat buat saya untuk masuk ke rumah-rumah mereka dan menerima saya lagi seperti dulu. Saya Yanti, saya orang HIV/AIDS, suami juga waktu HIV/AIDS, dan suami meninggal tahun 2002, September 21 pas ulang tahun anak kami yang pertama. Ya waktu itu dia, tahun pertama dia HIV, saya udah yakin dia nggak panjang umur, saya pikir bakal saya juga menyusul, saya pikir gitu. Marah sih, marah akibat perbuatan dia kan. Saya sudah tegur berkali-kali, masih seperti itu. Kebetulan kami punya anak 2, yang satu positif, yang satu negatif. Terus anak saya yang kedua,
berusia 3 tahun. Jadi sementara saya rawat sendiri. Iya. Waktu belum minum obat itu perkembangannya terlalu lama. Saya yakin bahwa dia HIV, tapi saya tidak mau terima kenyataan bahwa dia itu HIV. Saya tidak. Saya dulu bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Tahun 2003 Februari lalu saya resmi di PHK karena teman-teman kami mencurigai bahwa saya terinfeksi HIV. Setelah itu mereka membuat suatu surat petisi bahwa saya harus dikeluarkan dari perusahaan itu. Saya juga kok nggak terima dong, sedangkan saya masih bisa bekerja. Ya itu tadi sudah saya bilang, kekuatan itu cuma dari di atas kan ya, dari Tuhan. Kebetulan saya punya Tuhan yang paling kaya, yang paling mulia bagi saya, dan dia sekarang menjadi pengganti dari suami saya. Untuk keluarga juga selalu memberi support buat saya. Kalau saya sakit, dia selalu merawat anak saya juga. Kekuatan dari keluarga itu juga, teman-teman di sini juga selalu mendukung. Terus tidak membedakan kita ya, yang dengan HIV rasanya seperti penyakit apa gitu. Mereka sangat jijik. Jadi cobalah, jangan saya didiskriminasikan gitu.